Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Gupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Saya mendapatkan request dari Mas Ibanes Sausan tentang ini ya, tentang pemotongan bulu sayap dan ekor ya. Itu apakah ada pengaruhnya untuk burung yang kurang kenceng terus bisa jadi kenceng ya? Ini menurut yang saya ketahui dan saya pernah coba ya, Mas Ibanes Sausan. Itu kalau saya perhatikan waktu saya potong bulu sayapnya itu cuma dipotong pinggirannya ya, jadi cuma disisakan lidi. Itu kalau tidak salah waktu itu 4 atau 5 ya dari pangkal itu gunanya kalau saya lihat itu memperbesar otot sini ya, untuk burung piik ya. Itu pernah saya coba, dan juga waktu itu bukan cuma dipotong ya kalau untuk ekornya ya, justru saya cabut waktu itu. Pertama kali saya dapat, bukan ide ya, dapat anjuran ya dari teman saya, coba dipotong ininya, bukan dipotong, diperet kalau di tempat saya namanya itu. Jadi cuma dipotong sampingnya itu ya, dari ininya ya, dari lidi yang disisakan cuma lidinya. Itu yang digitukan itu 4 atau 5 ya. Itu memang setelah itu ya, setelah dia komplit lagi, memang tambah kenceng ya ininya ya, terbangnya tambah kenceng, seolah-olah dia jadi kayak apa ya, jadi kuat gitu loh, karena memang dari piik sudah terbentuk otot yang tebal ya akhirnya, karena terbiasa dia angkatan berat ya, kan berat ya kalau apanya, bulu sayapnya itu diperet sehingga cuma tinggal lidinya ya. Itu memang saya pegang, saya raba, bahunya yang sini ini tambah ini ya teman-teman, dan juga Mas Ibanes, tambah tebal gitu. Terus waktu terbang pun dia tampak semakin ini ya, semakin agak kencang gitu ya. Tapi di sini kan saya tidak bisa membandingkan ya, apakah waktu sebelum saya peret itu, apakah ini ya, apakah dia kecepatannya seberapa, kan saya tidak tahu. Cuma kalau saya lihat dari dia cara terbangnya itu kayaknya slep 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 gitu ya, seolah-olah dia semakin kenceng ya. Tapi ini tanpa pembanding ya, Mas Ibanis. Dan saya rasa memang ya, kalau otot besar, semakin besar ototnya maka dia akan semakin kuat ya untuk terbang, dan mungkin juga untuk bidding bisa tambah kenceng ya. Tapi menurut saya tidak signifikan itu ya, karena yang menentukan kecepatan itu dia kalau memang pegangan bagus, terus dia rambonannya bagus, tulangannya bagus, itu yang menurut saya yang paling menentukan ya. Itu sebagai pendongkrak saja menurut saya, pendongkrak supaya terdukung ya kemampuan dia biddingnya itu, selain tulangan, bulu, dan rambonannya yang misalnya Jawa Gresik yang dia cenderung untuk apa ya, untuk semangat bidding, kemudian didukung badannya dan segala sesuatunya, maka dia akan semakin kenceng ya. Karena kalau burung Jawa walaupun apa ya, bagus istilahnya, badannya bagus, bulunya bagus, dia tetap secara naluriah dia nggak bisa kenceng sekali ya kayak burung-burung Rambon Gresik ya. Nah itu yang saya maksudkan, kita tidak bisa membandingkan dia dengan dirinya sendiri, karena dia dari piik kita potong ya, untuk sayapnya ini, bulu sayapnya. Dan juga kalau untuk ekor, dulu itu saya cabut ya, saya cabut. Itu kata rekan saya itu akan apa ya, berpengaruh pada lebar dada, itu nanti akan tambah lebar ya. Kemudian kalau
bulunya digunting itu dia akan memperbesar otot, jadi akan jadi semakin bagus ya. Tapi pada akhirnya saya tidak tahu hasil ininya ya, hasil yang bisa saya ambil kesimpulan ya, karena waktu itu burungnya hilang. Itu mungkin karena saya terlalu ceroboh dalam melatihnya ya, karena saya sudah berpatokan wah ini burung ini sudah roso, sudah kuat gitu ya, karena ototnya bagus. Saya akhirnya ngelepasinnya agak ceroboh, terlalu cepat, hilang akhirnya. Jadi saya tidak bisa memberikan satu kesimpulan apakah itu akan berpengaruh setelah tinggi ya. Tapi saya rasa tetap pengaruh ya. Walaupun mungkin pengaruhnya tidak signifikan, tapi tetap berpengaruh, akan menambah kecepatan burung itu untuk turun ya. Kayaknya itu ya Mas Ibanez Sausan, kurang lebihnya begitu ya. Kalau untuk pemain-pemain yang besar biasanya itu tujuan pencabutan itu untuk mengejar apa ya, waktu pelatihan ya, pelatihan maksudnya agar bulu ekornya itu cepat rapi dan bisa cepat dilatih ya. Walaupun mereka tidak memperhatikan masalah perubahan ototnya, tapi saya rasa mereka menyadari juga ya, bukan cuma untuk mengejar waktu pelatihan, tapi juga ada penambahan walaupun cuma sekian persen untuk kecepatan ya. Tapi ada juga teman yang malah ini ya, malah bilang wah kalau dicabut bulunya itu malah marahi rusak katanya. Entah dari sisi mana dia apa ya mengambil kesimpulan bahwa burungnya jadi rusak, saya juga tidak menanyakan ya, karena saya pikir itu masalah yang tidak saya perhatikan, karena saya juga nggak suka untuk mencabut bulu ekor. Yaitu waktu itu cuma nyoba saja ya, bagaimana untuk hasilnya, karena saya lebih suka yang dia alami saja ya. Jadi karena ini kan burung rumahan ya, saya tidak mengejar target 1 minggu harus sekian, 2 minggu harus sekian, jadi saya santai lah istilahnya. Jadi saya alamiahkan saja, dia waktunya ambrol molting ya sealamiah mungkin sampai dia selesai sendiri baru kita mainkan ya. Kalau untuk yang pemain yang kolongan kayaknya memang diatur sedemikian rupa supaya waktu pelatihan itu bisa terkejar ya, atau ada target yang harus dia capai ya. Kayaknya begitu dulu ya Mas Ibanez Sausan. Semoga ini bermanfaat dan bisa diambil manfaat yang memang diperlukan ya, sebagai referensi saat Anda ini ya, Anda ingin mengambil keputusan akan saya gunting atau enggak. Kalau memang harus ya silahkan, kalau enggak ya alamiahkan saja kalau menurut saya. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan like, comment, subscribe-nya. Dan jika teman-teman yang sudah menemukan dari sudah lama, silahkan di subscribe ya. Untuk perkembangan channel saya, sehingga kalau ada updatean baru yang diperlukan teman-teman dalam bermain burung, Anda segera mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.